Hai guys, jumpa lagi ya di Anime Mind. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat dong? Jangan sampai seperti kabar Takemichi pada minggu yang lalu di chapter 233 ketika dihajar habis-habisan oleh Mikey ya. Pada chapter lanjutan ini diberi judul Tidak Ada Perbaikan guys. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh untuk like and subscribe agar channel Anime Mind semakin berkembang ya guys. Pada chapter ini memperlihatkan kejadian pada chapter sebelumnya saat Takemichi yang babak belur dihajar oleh Mikey guys. Wajah yang sudah bonyok, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Dan tiba-tiba scene memperlihatkan Takemichi yang tengah dirawat intensif di rumah sakit guys. Kalau kita lihat dari scene ini parah banget ya keadaan Takemichi. Tangan yang dikit, selang oksigen, diberi penyangga pada tulang lehernya. Saat Takemichi yang dengan keadaan lemah membuka mata, tiba-tiba terdengar suara. Kamu sudah bangun? Ternyata suara itu adalah Koko guys, yang sejak tadi berada di samping Takemichi. Dan Koko menambahi perkataan 3 hari. Kamu tidak sadarkan diri sudah 3 hari. Lalu Takemichi mengingat kejadian di mana saat ia dihajar oleh Mikey dan berkata, aku dipukuli oleh Mikey. Koko pun menjawab, iya. Lalu Takemichi pun berkata, aku hidup. Koko pun menjawab, memangnya kenapa? Senju yang menolongmu. Dan Koko menceritakan kejadian saat Senju menolong Takemichi. Saat Mikey berdiri di dekat Takemichi dan berniat akan menghajar lagi, tiba-tiba Senju pun menghadang dan berkata, Mikey cukup, sambil jongkok dan tangannya yang menghadang Mikey guys. Tentu saja Senju tidak ingin adanya pertarungan kembali. Lalu scene memperlihatkan tempat duel antara 3 geng besar itu. Banyak yang tergeletak guys akibat saling baku hantam. Pertempuran 3 dewa, pertempuran 3 sisi terkenal yang merenggut 2 nyawa. Geng Kantomaji mengambil alih Rokuhara Tandai saat pertempuran berakhir dengan pembubaran Brahman. Geng Kantomaji memerintah sebagai yang teratas di Jepang. Dan di sisi lain Senju yang bersujud menghadap Mikey meminta mengakhiri konflik serta meminta membubarkan geng Brahman. Lalu scene memperlihatkan kondisi saat ini di mana Koko berada satu ruangan dengan Takemichi di rumah sakit. Koko pun berdiri dan berkata, sampai jumpa. Pastikan untuk memahami akibat dari pertempuran besar itu, oke? Baiklah, lebih baik aku pergi sekarang. Takemichi yang masih lemas ia teringat tatapan mata Mikey dan berkata, Mikey-kun, Senju membubarkan Brahman untuk menyelamatkanku. Tiba-tiba diperlihatkan seseorang yang memiliki tato di leher bagian belakang seperti simbol Harajuku ya. Dan Takemichi berkata, Mikey-kun masih sama. Yang aku tahu bukan dia. Dia benar-benar akan membunuhku. Apa-apaan? Apa yang saya lakukan? Dan memperlihatkan Takemichi dengan badan yang penuh dengan alat. Tiba-tiba datanglah seseorang guys. Sambil menundukkan kepalanya, laki-laki itu berkata, saya pergi ke pemakaman dragon. Lalu mata Takemichi melirik ke orang tersebut dan berkata, Chifuyo. Sambil menunduk, Chifuyo melanjutkan perkataannya, itu membuatku merenung. Semua yang telah terjadi, susah untuk menerimanya. Lalu si memperlihatkan Chifuyo yang duduk di dekat Takemichi sambil mengajukan pertanyaan ke Takemichi. Apa yang salah denganmu? Jadi kenapa dia pergi? Kamu bertemu dragon di masa depan kan? Ketika hal-hal perjalanan begitu baik di masa depan, kenapa harus kembali? Dengan berurai air mata, Chifuyo menanyakan banyak pertanyaan kepada Takemichi guys. Terlihat sangat sedih ya Chifuyo. Dengan penuh emosi dan air mata yang bercucuran, Chifuyo berkata, dragon adalah itu salahku. Lalu dengan cepat Chifuyo menutup mulutnya dan berkata, maafkan aku Takemichi. Dan Takemichi menjawab, tidak apa-apa Chifuyo, ini semua salahku. Lalu mendengar perkataan Takemichi, Chifuyo kaget dan berkata,
Apakah kamu bisa meninggalkanku sendiri? Kata Takemichi. Lalu Chifuyu bergerak dari duduknya dan berpesan terhadap Takemichi, semoga kamu cepat sembuh, oke? Sambil berjalan dan menjauhi dari Takemichi, Chifuyu menambahi perkataan, agar aku dapat menghajarmu sepenuh hati. Dan saat Chifuyu keluar ruangan bertemu dengan Hinata guys. Lalu Chifuyu berkata pada Hinata, tidak apa-apa Hinata, dan pergi. Lalu Hinata pun berkata pada Chifuyu, kamu sudah pulang? Saya baru saja selesai mengganti bunga. Hinata yang melihat Takemichi dari luar ruangan. Sedangkan Takemichi yang telah sadar berkata, maafkan aku Chifuyu. Mulai sekarang aku tidak akan melibatkan siapapun lagi. Ini akan menjadi pertarunganku sendiri. Dan Tokyo Revengers chapter 234 pun berakhir. Makin penasaran ya? Oke, kita nantikan di chapter selanjutnya bagaimana akhirnya. Terima kasih telah menyimak video Anime Mind hingga habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.